Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang rumus perkalian sinus dan kosinus. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus dan kosinus, yaitu sin A tambah B itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Ini sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya ya. Oke. Jika rumus-rumus di atas diuraikan lebih lanjut atau lebih luas, maka akan diperoleh rumus perkalian sinus dan kosinus. Baiklah, perhatikan uraian berikut. Sin A tambah B itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Selanjutnya, sin A kurang B itu sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Jika ini diperjumlahkan atau dijumlahkan, maka akan diperoleh untuk yang di ruas kiri sin A tambah B ditambah sin A kurang B sama dengan ini yang di ruas kanan. Jika ditambah maka cos A sin B min cos A sin B itu akan habis, tinggal sin A cos B ditambah sin A cos B berarti 2 sin A cos B, atau dapat ditulis menjadi 2 sin A cos B sama dengan sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Ini rumus perkalian sinus dan kosinus yang pertama. Jika dari uraian ini diperkurangkan, maka akan diperoleh, ini kita lihat diperkurangkan, maka akan didapat sin A tambah B dikurang sin A kurang B sama dengan, untuk yang di ruas kanan, jika diperkurangkan maka sin A cos B itu akan habis dengan sin A cos B. Sehingga yang di ruas kanan ini min dengan min ini menjadi plus, yaitu cos A sin B, sehingga akan diperoleh 2 cos A sin B, atau dapat ditulis 2 cos A sin B sama dengan sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Ini rumus perkalian sinus dan kosinus yang kedua. Selanjutnya, penjabaran untuk kosinus jumlah dan kosinus selisih. Nah, ini dia. Cos A tambah B pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa cos A cos B dikurang sin A sin B. Kemudian cos A kurang B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Jika dijumlahkan maka akan diperoleh untuk yang di ruas kiri sama dengan cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Untuk yang di ruas kanan jika dijumlahkan maka min sin A sin B itu akan habis dengan positif sin A sin B. Sehingga yang di ruas kanan akan diperoleh 2 cos A cos B. Saya kira jelas ini ya, karena cos A cos B ditambah cos A cos B akan diperoleh 2 cos A cos B. Atau dapat ditulis 2 cos A cos B sama dengan cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Ini rumus perkalian kosinus yang ketiga. Selanjutnya, jika ini diperkurangkan maka akan diperoleh untuk yang di ruas kiri cos A tambah B dikurang cos A kurang B. Untuk yang di ruas kanan jika ini dikurang maka cos A cos B itu akan habis karena ini dikurang. Kemudian min sin A sin B dikurang min sin A sin B akan diperoleh min 2 sin A sin B, atau dapat ditulis min 2 sin A sin B sama dengan cos A tambah B dikurang cos A kurang B. Ini rumus perkalian sinus yang keempat. Selanjutnya, inilah ringkasan daripada rumus perkalian sinus dan kosinus yang tadi. Rumus ini juga bisa disederhanakan menjadi, jadi kalau duanya ini hilang maka yang di ruas kanan itu dikali dengan 1/2. Jadi semua ini duanya ya
Kalau kedua ruas dibagi dengan 2, maka yang di ruas kiri hilang 2-nya, akan diperoleh sin A cos B sama dengan 1/2 sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Semuanya begitu. Oke, saya kira jelas ya. Selanjutnya, kita lihat contoh soal yang pertama. Sederhanakan bentuk perkalian sinus dan kosinus berikut ini. Yang pertama, 2 sin X tambah Pi per 3 kali cos X kurang Pi per 3. Lalu yang kedua, 8 cos 2X tambah 45 derajat dikali sin 2X kurang 45 derajat. Kemudian yang ketiga, min 3 sin 105 derajat dikali sin 75 derajat. Kita lihat penyelesaiannya bagian nomor 1. 2 sin X tambah Pi per 3 dikali cos X kurang Pi per 3. Berarti ini sebagai A, lalu ini sebagai B. Apa tadi rumusnya 2 sin cos? Rumusnya 2 sin cos berarti sin jumlah. Berarti dalam hal ini X tambah Pi per 3 ditambah B-nya yaitu X kurang Pi per 3. Saya kira jelas ya. Ini sebagai A, ini sebagai B. Selanjutnya ditambah sin A kurang B. Sebagai A adalah X tambah Pi per 3 dikurang sebagai B adalah X kurang Pi per 3. Saya kira jelas. Selanjutnya ini disederhanakan. X ditambah dengan X menjadi 2X. Pi per 3 ditambah min Pi per 3 itu akan habis min per 3. Sehingga di ruas kiri, di ruas kanan akan diperoleh sin 2X. Ditambah, ini ditambah. Kemudian yang ini. X dikurang dengan X akan habis. Pi per 3 dikurang min Pi per 3 berarti ini menjadi plus. Jadi Pi per 3 plus Pi per 3 itu didapat 2 Pi per 3. Sehingga dengan demikian sin 2 Pi per 3 itu kalau dikompres ke dalam derajat menjadi 120 derajat. Sin 120 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Inilah penyederhanaan dari soal nomor 1. Kemudian nomor 2. Mudahnya begini saja ya. Kalau di sini 2, maka di ruas kanan 1. Kalau di sini 8, maka mudahnya di ruas kanan langsung saja 4. Kita langsung gunakan rumusnya. Jadi boleh juga Anda mengatakan bahwa 8 bisa dirubah menjadi 4 kali 2. Sehingga ini menuju ke dalam rumus. 2 cos 2X tambah 45 derajat sin 2X kurang 45 derajat. Apa kalau 2 kosin itu akan menjadi sin jumlah dikurang sin selisih. Nah, kita lihat 4 karena ini 4. Sin jumlah sebagai A adalah 2X tambah 45 derajat dan sebagai B adalah 2X kurang 45 derajat. A tambah B. Kemudian karena 2 kosin maka di sini dikurang sin A kurang B. Sebagai A adalah 2X tambah 45 derajat, lalu sebagai B 2X kurang 45 derajat. Kemudian ini disederhanakan. 2X ditambah dengan 2X menjadi 4X sebentar. 45 derajat ditambah min 45 derajat itu akan habis. Kemudian untuk yang ini 2X dikurang dengan 2X itu akan habis. 45 derajat dikurang min 45 derajat maka ini menjadi plus. Sehingga 45 derajat plus 45 derajat itu akan diperoleh 90 derajat. Kita lihat. Nah ini dia. Ini tadi yang saya katakan bahwa 45 derajatnya itu habis. Sehingga diperoleh sin 4X dikurang sin 90 derajat. Karena 2X kurang 2X sudah habis. Ini dengan ini menjadi plus 45 derajat. Ditambah 45 derajat menjadi 90 derajat. Selanjutnya sin 90 derajat itu nilainya adalah 1. Nah, ini dia. Sehingga nomor 2 penyederhanaannya akan menjadi 4 dikali sin 4X dikurang 1. Saya kira jelas. Kemudian contoh yang ketiga, min 3 sin 105 derajat sin 75 derajat sama dengan, nah ini dia. Supaya menuju ke rumus yaitu min 2 sin 105 derajat sin 75 derajat, maka harus dikali dengan 3/2 ya.
Jadi dikasih memang di sini min 2 sin supaya menuju ke rumus. Supaya nilainya tetap min 3, maka harus kita kalikan 3/2. Saya kira jelas ya. Kenapa di sini min 2 sin? Ya supaya menuju ke dalam rumus. Rumusnya tadi min 2 sin A sin B. Selanjutnya, apa penyederhanaannya? Min 2 sin 105 derajat sin 75 derajat itu akan menjadi cos jumlah, artinya cos 105 derajat ditambah 75 derajat dikurang cos selisih, yaitu 105 derajat dikurang 75 derajat. Selanjutnya disederhanakan. 3/2 ini tetap 3/2. 105 derajat ditambah 75 derajat itu berarti 180 derajat. Sedangkan 105 derajat dikurang 75 derajat itu hasilnya adalah 30 derajat. Kita lihat. Nah ini dia. Cos 180 derajat sudah tidak asing lagi, nilainya adalah min 1. Sedangkan cos 30 derajat nilainya adalah 1/2 akar 3. Karena ini kurang maka di sini jadi minus. Sehingga hasilnya adalah 3/2 dikali min 1 dikurang 1/2 akar 3. Boleh kalau Anda mau kali masuk 3/2-nya. Saya kira cukup jelas ya. Nah ini dia. Minnya ini dikeluarkan. Minnya dikeluarkan sehingga menjadi min 3/2. Kemudian ini min sudah keluar menjadi positif 1. Min ini juga sudah keluar menjadi positif 1/2 akar 3. Saya kira jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya, contoh yang kedua. Hitunglah tanpa menggunakan kalkulator. Cos 20 derajat kali cos 40 derajat kali cos 60 derajat kali cos 80 derajat. Kalau demikian maka ini bisa dihitung ya, karena ini sudah istimewa cos 60 derajat. Kita lihat penyelesaiannya. Ingat, karena ini 1, saya katakan tadi, karena ini 1 maka langsung Anda kalikan 1/2. Cos 20 derajat dikali cos 40 derajat itu sama dengan 1/2 cos jumlah ya ditambah cos selisih. Cos jumlah dalam hal ini berarti cos 20 derajat ditambah 40 derajat ditambah cos selisih berarti 20 derajat dikurang 40 derajat. Lalu dikali dengan 1/2. 1/2 ini adalah cos 60 derajat. Cos 80 derajat tetap tidak mengalami perubahan. Selanjutnya tinggal ini disederhanakan. 1/2 tetap 20 derajat tambah 40 derajat menjadi 60 derajat. Kemudian 20 derajat dikurang 40 derajat diperoleh min 20 derajat. Kemudian ini 1/2 dikali 1/2 menjadi 1/4 di sini. Saya kira jelas. Selanjutnya kita akan menghitung cos 60 derajat itu sama dengan 1/2 cos minus 20 derajat itu sama dengan cos 20 derajat. Ingat ya, untuk cos plus minus itu sama dengan cos plus. Jadi cos min 20 derajat sama dengan cos 20 derajat. Saya kira jelas. Ini cos 80 derajat tetap di sini. Selanjutnya cos 80 derajat ini dikali masuk ke dalam, sehingga akan diperoleh ini 1/4 tetap. Cos 80 derajat kali setengah berarti 1/2 cos 80 derajat ditambah cos 20 derajat dikali cos 80 derajat dikali cos 20 derajat itu sama dengan cos 80 derajat dikali cos 20 derajat. Ini lagi diuraikan. Ingat, rumusnya tadi di sini ada 2. Jika ini 1 maka tinggal dikali dengan 1/2. Jadi 1/2 cos jumlah ditambah cos selisih. Kita lihat. Ini dari strek sebelumnya tadi, yang ini diuraikan lagi akan menjadi 1/4, ini tidak mengalami perubahan. Ingat yang saya katakan tadi, karena ini 1 maka dikali 1/2 cos jumlah. Artinya 80 derajat ditambah 20 derajat berarti ini, kemudian ditambah cos selisih berarti 80 derajat dikurang 20 derajat. Saya kira itu ya. Kemudian tinggal disederhanakan. Ini 1/2, ini juga 1/2, bisa keluar 1/2-nya, sehingga akan diperoleh 1/4 dikali 1/2. Tinggal yang di dalam cos 80 derajat ditambah
Cos 80 derajat ditambah 20 derajat menjadi cos 100 derajat. Kemudian ditambah cos 80 derajat dikurang 20 derajat, itu sama dengan cos 60 derajat. Tinggal ini yang disederhanakan, yaitu nilainya sebentar adalah 1/2. Selanjutnya, 1/4 dikali 1/2 tidak mengalami perubahan. Ini juga cos 80 derajat tidak mengalami perubahan. Cuma yang dirubah cos 100 derajat dirubah menjadi cos 180 derajat dikurang 80 derajat ditambah 1/2, yaitu cos 60 derajat. Selanjutnya ini pelajaran kelas 10. Cos 180 derajat dikurang 80 derajat itu menjadi min cos 80 derajat. Sehingga cos 80 derajat dengan dikurang cos 80 derajat itu akan habis, tinggal ditambah dengan setengah. Sehingga hasilnya adalah 1/4 dikali setengah, karena ini sudah menjadi 0, dikali dengan setengah, maka jawabannya 1/16. Saya kira jelas. Kita lanjut. Contoh yang ketiga. Diketahui sin X kurang Y sama dengan 3A. Sin X cos Y, ini cos Y ya, sama dengan 2/3. Dan X tambah Y sama dengan Pi/2. Tentukan nilai A. Penyelesaian. Dari sin X cos Y, itu yang diuraikan. Sin X cos Y, bukan, ini ada S-nya ya. Kedua ruas dikali 2, supaya menuju ke rumus. Kedua ruas dikali 2, maka akan diperoleh 2 sin X cos Y sama dengan, kalau di ruas kanan dikali 2 itu menjadi 4/3. Selanjutnya ini sudah ada rumusnya. 2 sin X cos Y itu sama dengan sin X tambah Y ditambah sin X kurang Y sama dengan 4/3. Sin X tambah Y, X tambah Y nya adalah Pi/2, berarti sebentar ini bisa ditulis sin Pi/2. Sedangkan sin X kurang Y itu sama dengan 3A. Kita lihat. Nah ini dia. Sin X kurang Y sama dengan 3A. Dalam soal diketahui. Selanjutnya, sin Pi/2 itu sama dengan sin 90 derajat. Nilainya adalah 1 ditambah 3A sama dengan 4/3. Kedua ruas ditambah dengan minus supaya satunya ini ditambah minus 1 supaya satunya ini hilang. Atau dengan kata lain, satunya ini pindah ke ruas kanan. Sehingga akan diperoleh 3A sama dengan 4/3 dikurang 1. 4/3 dikurang 1 itu sama dengan 1/3. Sehingga 3A sama dengan 1/3, maka A sama dengan 1/9. Saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, latihan soal. Sederhanakan bentuk soal-soal di bawah ini ya. Silakan Anda kerjakan soal ini sebagai latihan agar kalian tambah mahir dalam menyelesaikan perkalian sinus dan kosinus. Oke, saya kira pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.